ahli pidana dan ahli ponzi. Ahli apa? Ahli skema. Kalau skema ada ahli, bingung saya. Ya? Nah, dan dia katakan ahli pidana. Biasanya di pengadilan itu ahli hukum pidana, bukan ahli pidana. Kalau ahli pidana itu kan ahli kejahatan, ya kan? Makanya saya tanya dan sebagainya. Dia katakan bahwa dia telah meneliti, telah mengkaji bahwa ini edisi cash ini banyak pelanggaran. Dan edisi cash itu skema, edisi cashnya tidak ada isinya. Terus edisi cash itu bohong, bahwa bisa beli sesuatu pakai koin dan sebagainya. Saya bilang tahunya dari mana? Anda bilang Anda itu orang survei, peneliti, ya kan? Suatu LSM yang hubungannya katanya memantau masalah ponzi dan skema. Tapi kenapa bertanyanya hanya orang-orang yang negatif gitu loh? Maksudnya ada positif negatif ya. Dia bertanyanya pada orang-orang yang yang menyudutkan edisi cash. Dia hanya bercerita tentang skema begini, ponzi begini. Ya, saya tanya, Anda tahu nggak masalah edisi cash itu kerjanya bagaimana? Katanya edisi cash menjanjikan bahwa bisa naik harganya bisa naik diiming-iming. Padahal tidak ada. Edisi cash itu dari awal komitmen baik antara AY, ANI dan member itu adalah harganya tetap. Tidak pernah mengatakan nanti dalam waktu ini akan naik atau akan turun, nggak ada. Ya kan? Nah, itu kan dia membelinya 20, menjualnya 15. Itu sudah tetap. Nah, kenapa dia bilang bahwa harganya dijanjikan nanti harganya akan naik? Tidak ada yang menjanjikan begitu. Saudara tahu dari mana? Dia bilang dari orang yang saya wawancarai. Pernah nggak wawancarai orang yang diuntungkan, yang lebih banyak jumlahnya? Nggak pernah. Bagaimana sebagai peneliti, pengkaji, tapi belat sebelah. Harusnya kan dari dua sisi, atau minimal dia menanyain langsung ke terdakwa ini bisa kalau memang dia peneliti ya, minta izin gitu. Tidak. Jadi hanya sepihak katanya. Dan juga dia berbicara soal fakta, padahal dia itu ahli. Ahli itu tidak boleh bicara tentang fakta. Dan ahli itu siapapun juga yang menghadirkan secara KUHAP itu, KUHAP kita acara pidana, siapapun harus fair, harus berdiri di tengah. Dan harus masalah keahliannya harus netral. Tapi dia enggak, dia cerita seolah-olah dia orang yang dirugikan gitu loh. Bilang ini bohong, ini begini, ini tidak punya kewenangan dia itu. Makanya saya kejar. Apa kewenangan kamu menilai? Katanya bisa beli mobil dengan pakai koin. Aku bilang kalau yang punya mobil itu adalah orang member bisa, aku bilang. Betul, bisa. Iya kan? Well, itu bohong. Terus siapa yang dirugikan? Saya bicara saya beli pisang goreng pakai daun contohnya. Siapa yang dirugikan? Betul. Orang percaya oke, nggak percaya ya udah. Gitu loh. Kan begitu. Jadi dia, ya itu kalau menurut saudara, ya menurut saya. Nah, dia tidak tahu edisi cash, tapi dia bicara tentang edisi cash. Ya kan, saya tanya, Anda tahu nggak masalah ini mulai kapan? Dia katanya memantau edisi cash sejak 2018. Sedangkan masalah ini kan baru akhir-akhir tahun ini yang jika ada masalah, faktanya tidak. Faktanya edisi cash kalau menurut ahli IT kemarin itu, ya kan? Dia kan jelas mengatakan bahwa edisi cash itu sampai bulan Mei 2021, April 2021 itu masih bisa difungsikan. Gitu loh. Nah, Ibu Ani Suryani dia mengambil alih pada waktu hang, yaitu siapa yang mau menjual koin ke dia, itu adalah kebaikan dia, bukan kejahatan. Seharusnya dia diberi apresiasi. Ya kan? Dia bilang bisa itu tidak harus. Gitu loh. Ya kan? Bisa dijual ke dia. Nah, dia selama ini kan membantu. Memang pada waktu itu banyak yang beli, sampai ada yang 100 miliar loh ini. 2 miliar, sedangkan dia menggunakan bank BCA, banknya yang nggak sanggup. Kalau dia harus keluarin 300 miliar dalam satu hari, bangkrut itu bank. Iya kan? Yeah. Jadi bukan Bu Suryani itu membantu mereka. Ingat ya,
membeli koin mereka. Bukan mereka itu setor. Emangnya siapa setor itu? Makanya kalau dibilang ini investasi bodong seperti yang lain-lain contohnya tadi, itu nggak benar. Yang namanya Ponzi itu ada pengumpulan uang pada orang yang atas. Kalau investasi bodong itu semua dirugikan. Anda bayangkan dari 57.000 orang, ya kan, protes dengan persidangan ini. Karena apa? Karena aplikasinya jadi berhenti. Mereka diuntungkan selama ini. Sejak dihentikan mereka jadi dirugikan. Saya tanya, 57.000 orang diuntungkan, 3 orang saja yang melaporkan. Berapa persen itu? Masuk akal nggak, aku bilang.